Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari Small Group Discussion A8, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai student project, yaitu peranan IPA atau Interprofessional Education untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi interprofesi. Perkenalkan, saya Madi Aidra Deva Samitra dari kelompok A8 dengan 3 digit NIM terakhir 181. Dan di sini saya akan membacakan mengenai alur presentasi pada kesempatan kali ini. Presentasi akan dimulai dari pemaparan mengenai latar belakang penulisan, dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah yang diangkat, lalu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tujuan penulisan, yang keempat terdapat pemaparan mengenai manfaat penulisan, lalu dilanjutkan dengan sesi pembahasan materi dari topik yang diangkat, serta akan ditutup dengan pemaparan mengenai kesimpulan dan saran. Saya Casey Nathan Chandra dengan nomor akhir NIM 197. Dalam proses menjadi tenaga medis yang efektif, perlu terbuka dan bersepakat. Ini bisa dilakukan dengan proses pendidikan interprofesi yang harus diperkenalkan sedini mungkin agar prinsip tersebut dapat melekat dan terus berkembang, membekali mahasiswa dengan nilai kerjasama, kolaborasi, dan saling memahami satu sama lain. Baik, perkenalkan saya Nimade Yudi Viratimana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari student project kami pada hari ini. Yang pertama, bagaimana Interprofessional Education atau IPA berperan dalam membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa kesehatan tentang kolaborasi interprofesi. Permasalahan yang kedua mengenai bagaimana IPA dapat berguna secara efektif dalam penerapan IPA untuk meningkatkan kolaborasi interprofesi kesehatan. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor dalam proses penerapan IPA untuk meningkatkan kolaborasi interprofesi. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses refleksi setelah kegiatan IPA dapat meningkatkan kesadaran dan peran tanggung jawab masing-masing profesi. Baik, saya akan lanjut ke tujuan penulisan. Dalam tujuan penulisan dari student project ini, ada hasil yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penulisan. Dengan 5 rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat 5 tujuan utama penelitian dalam penulisan student project ini. Baik, tujuan yang pertama adalah mengetahui bagaimana pemahaman tentang IPA, peran interprofessional education dalam meningkatkan kolaborasi interprofesi. Yang kedua, menjelaskan dan mengidentifikasi bagaimana efektivitas penerapan atau implementasi IPA dalam meningkatkan kolaborasi interprofesi mahasiswa kesehatan. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam proses penerapan IPA dalam meningkatkan kolaborasi interprofesi. Kemudian, tujuan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana proses refleksi setelah penerapan IPA dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing profesi. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya Yujin Gonçalo Bantoro dengan 3 digit NIM terakhir yakni 189. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis maupun praktis, yakni bagi penulis, penelitian ini dapat memberi manfaat dengan memahami lebih dalam terkait apa itu IPA, bagaimana penerapannya, dan juga efektivitasnya. Melalui analisis dan identifikasi berbagai faktor pendukung juga penghambat dalam penerapan IPA, penulis juga dapat mengembangkan kemampuan analisis dan juga penulisan ini dapat berkontribusi pada literatur akademis, memberikan dasar yang kuat untuk studi lanjut, serta pada pengembangan metode interprofessional education yang lebih efektif. Dan juga bagi pembaca, kami berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai definisi dari interprofessional education serta penerapannya di dunia medis, sehingga pembaca akan mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan juga menghambat dalam penerapan IPA, serta efektivitas dari penerapan IPA itu sendiri untuk menunjang kolaborasi antar tenaga kesehatan. Dengan memahami hal-hal tersebut, pembaca dapat menerapkan serta mengoptimalkan dari penerapan IPA ini sendiri. Perkenalkan, nama saya Madi Aidra Deva Samitra dari kelompok A8 dengan 3 digit yang terakhir 181. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Interprofessional Education atau yang biasa disebut dengan IPE. IPE merupakan suatu keadaan di mana terdapat 2 orang atau lebih mahasiswa dari bidang kesehatan yang berbeda, yang mana di sini mereka saling belajar mengenai bidang dan profesi kesehatan satu sama lain. Nah, IPE ini hadir sebagai satu pendekatan pendidikan kesehatan yang inovatif guna mewujudkan suatu kolaborasi antara bidang kesehatan yang harmonis dan berfokus pada peningkatan pelayanan pasien. Nah, dalam IPE ini sendiri terdapat 4 domain atau kompetensi utama yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dalam teori dan praktiknya, menurut kerangka kerja yang dicanangkan oleh Interprofessional Education Collaborative atau IPEC, terdapat 4 domain atau kompetensi utama yang wajib dikembangkan oleh para calon tenaga kesehatan nantinya. Yang pertama merupakan value and ethics. Dalam domain ini ditekankan bahwa nilai moral dan etika sangat dibutuhkan
guna mewujudkan rasa saling menghormati dan menghargai antar nilai-nilai dasar yang dipegang oleh setiap bidang kesehatan. Lalu yang kedua merupakan roles and responsibilities. Setiap calon tenaga medis atau kesehatan wajib memahami mengenai peran dan tanggung jawab profesi diri sendiri, serta peran dan tanggung jawab profesi kesehatan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu terdapat communications. Nah, dalam praktik interprofesional, skill komunikasi yang baik itu merupakan hal yang krusial guna mewujudkan suatu kolaborasi antar bidang kesehatan yang efektif dan responsif. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya itu merupakan teams and teamworks. Setiap calon tenaga kesehatan wajib terbiasa dan mengembangkan skill bekerja dalam kelompok dengan para tenaga medis dari bidang lainnya, yang berfokus dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan aman. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sang Ayu Putu Karnia Jayadi Putri dari Small Group Discussion A8 dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 185. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bab kedua, yaitu peran Interprofessional Education atau IPE dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa kesehatan tentang kolaborasi interprofesional, di mana IPE sendiri memiliki fungsi krusial dalam memperkuat pemahaman mahasiswa kesehatan melalui kolaborasi interprofesi. IPE hadir sebab adanya gap antara tenaga kesehatan yang menyebabkan kurangnya integrasi yang baik dalam tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatannya. IPE sendiri bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta strategi penanganan kesehatan dalam kolaborasi antar tenaga kesehatan, terutama dalam fasilitas penanganan medis. Dengan adanya IPE, terdapat beberapa peningkatan yang dapat dicapai, yaitu melalui pengetahuan, keterampilan klinik, konseling kesehatan, serta pemecahan masalah tim yang tentunya nantinya akan berguna bagi kolaborasi antar profesi dan menciptakan rasa percaya yang lebih baik untuk kedepannya dalam pelayanan medis. Perkenalkan, nama saya Nikade Amle Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Izin melanjutkan pemaparan materi terkait peran IPE dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa kesehatan tentang kolaborasi interprofesi. Menurut Rahman pada tahun 2022, Interprofessional Education berpotensi untuk meningkatkan hubungan harmonis antara tenaga kesehatan. Terjalinnya hubungan harmonis ini tentunya dapat meningkatkan persepsi baik mahasiswa kesehatan terkait kolaborasi interprofesi. Adanya persepsi baik ini tentunya dapat meningkatkan pemahaman serta kesiapan mahasiswa kesehatan untuk melakukan kolaborasi interprofesi. Menurut penelitian yang dilakukan di beberapa universitas di Indonesia, terdapat persentase persepsi baik mahasiswa terhadap IPE. Yang pertama, di Universitas Diponegoro dihasilkan persentase persepsi baik yaitu sebesar 53,3%. Di Universitas Airlangga pada tahun 2016 yaitu sebesar 93,9% dan pada tahun 2018 yaitu 60%. Berbeda dengan di Universitas Batu Rahman, diketahui bahwa persepsi baik mahasiswa terkait IPE yaitu sebesar 92,3%. Sedangkan di Universitas Udayana yaitu 74,6%. Perkenalkan, nama saya Nimade Gina Jessica Prankariksa dari Small Group Discussion A8 dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas penerapan IPE dalam meningkatkan kolaborasi interprofesi kesehatan. Penerapan Interprofessional Education atau IPE merupakan proses kolaboratif antar profesi kesehatan yang berfokus pada komunikasi, tanggung jawab, dan kerjasama tim yang harmonis. Melalui IPE, mahasiswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, memahami peran serta tanggung jawab masing-masing profesi, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara kolektif. IPE terbukti membawa dampak positif karena dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, membangun kepercayaan, serta memperkuat koordinasi dalam tim. Interaksi intens antar anggota tim juga mendorong manajemen waktu yang lebih efektif dan menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Keberhasilan IPE tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kemampuan setiap profesional untuk menurunkan ego dan berkomitmen pada tujuan bersama. Dengan demikian, IPE menjadi langkah penting dalam mempersiapkan mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan agar mampu berkolaborasi secara profesional, adaptif, dan tetap berpusat pada pasien. Halo, nama saya Nazif Ahmad Ismail dengan nomor NIM 3 di belakang kode 201. Jadi saya akan membahas faktor penghambat penerapan Interprofessional Education yaitu atau disebut IP. Nah, hambatan-hambatan ini dalam pelaksanaan Interprofessional Education dapat mempengaruhi kolaborasi interprofesi dan menurunkan efektivitasnya. Hal ini juga dapat mengubah tujuan utama, mengikis manfaat yang didapat, menurunkan kualitas dan kinerja praktik klinis, serta dapat menjadi kekhawatiran pada saat pelaksanaan kolaborasi
interprofesional. Jadi hambatan-hambatan seperti ini dapat mengganggu jalannya penerapan interprofessional education. Nah, hambatan ini dibagi menjadi dua, ada dari pihak institusi pendidikan dan juga pihak mahasiswa. Pertama, dari pihak institusi pendidikan, yaitu pertama terdapat beberapa institusi yang belum menerapkan pembelajaran dengan cara interprofessional education dengan belajar kolaborasi antar profesi. Lalu ada perencanaan kurikulum yang belum matang. Jadi pembelajaran ini belum dimatangkan dan belum disiapkan dengan sepenuhnya. Jadi ada hambatan-hambatan bisa terjadi gitu. Nah, setelah itu ada kurangnya pelatihan dosen atau staf pengajar. Nah, hal ini juga berpengaruh karena hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan IP karena tidak adanya pelatihan dosen atau staf pengajar itu tidak akan 100% dapat dicapai efektivitas penerapan IP-nya. Setelah itu ada pihak mahasiswa. Dari pihak mahasiswa pertama ada perbedaan pandangan antar profesi, pastinya dari kolaborasi antar profesi pasti ada pandangan berbeda-beda gitu. Nah, setelah itu ada perbedaan metodologi penyelesaian masalah antar profesi. Nah, dari kolaborasi antar profesi ini kan pasti ada masing-masing ada metodologi penyelesaian dari masalah yang terjadi pada suatu pasien gitu atau suatu kasus yang telah diberikan pada saat penerapan. Nah, setelah itu dari pihak mahasiswa ada terakhir kurangnya antusiasme mahasiswa. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menyepelekan atau menganggap bahwa penerapan IP ini tidak sepenting itu. Padahal penerapan IP ini berguna sekali untuk kita mengetahui bagaimana cara berkolaborasi dan cara bekerja sama pada saat menjadi tenaga medis nantinya. Perkenalkan, nama saya Niputra Listiawati dengan 3 digit NIM terakhir saya 193. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan faktor pendukung penerapan IPE. Penerapan interprofessional education bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi antar profesi bidang kesehatan. Keberhasilannya didukung oleh 4 faktor utama. Faktor yang pertama yaitu dukungan institusi dan lembaga. Dukungan pihak institusi dan lembaga mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan bagi para pengajar, dan memadukan IPE ke dalam kurikulum secara resmi. Faktor yang kedua yaitu kurikulum terpadu dan metode pembelajaran yang aktif. Memadukan IPE ke dalam kurikulum pendidikan sejak awal menjadi prioritas untuk membantu mahasiswa dari berbagai bidang kesehatan untuk belajar bersama dan memahami peran satu sama lain sejak dini. Dan faktor yang ketiga yaitu budaya organisasi yang mendukung. Lingkungan kerja yang menerapkan komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kerja tim merupakan faktor penguat kolaborasi yang berkelanjutan. Serta faktor yang terakhir yaitu kesiapan dan kesadaran individu. Mahasiswa bidang kesehatan diperlukan kesadaran akan pentingnya pembelajaran kolaboratif agar lebih siap untuk bekerja dalam tim. Perlu dipahami bahwa dokter atau tenaga profesional lainnya tidak dapat bekerja secara individu. Perkenalkan, nama saya Madi Kenji Paramananda dengan NIM 3 digit terakhir 191. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses refleksi pasca IPE. Refleksi dalam pembelajaran interprofessional education atau IPE merupakan tahap penting setelah kegiatan yang berfungsi untuk menghubungkan pengalaman lapangan dan pemahaman konseptual. Melalui refleksi, mahasiswa dapat meninjau kembali dinamika kerjasama, menilai efektivitas komunikasi, serta memahami peran masing-masing profesi dalam mencapai tujuan bersama. Refleksi yang terstruktur membantu mengaitkan pengalaman praktis dengan kompetensi kolaborasi yang diharapkan, membentuk pola pikir interprofesional yang lebih matang, menumbuhkan rasa saling menghargai, mengurangi stereotip profesional, serta membangun empati dan kesadaran diri lintas profesi. Selain itu, refleksi memperkuat rasa tanggung jawab profesional karena mahasiswa menyadari dampak langsung perannya terhadap keberhasilan tim yang didorong untuk meningkatkan kompetensi teknis maupun non-teknis. Kesadaran akan pentingnya sinergi antar profesi menjadi bekal berharga dalam praktik kolaboratif di dunia kerja. Dengan demikian, refleksi IPE bukan sekedar evaluasi pasif, melainkan mekanisme pembelajaran aktif yang menumbuhkan kesadaran akan kontribusi individu sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang lebih siap, kompeten, dan kolaboratif menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang kompleks. Perkenalkan, nama saya Kadek Pratama Hendra dengan 3 NIM belakang 199. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari apa yang telah kelompok saya sampaikan. IPA atau Interprofessional Education merupakan salah satu pendekatan penting dalam pendidikan kesehatan, di mana penerapan IPA ini bertujuan agar mahasiswa dapat berkolaborasi secara efektif, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan mengetahui batasan antar profesi. Penerapan IPA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap pasien ke depannya. Di sini saya bagi kesimpulan menjadi 3 poin penting. Yang pertama, manfaat IPA, tantangan IPA, serta kunci keberhasilan penerapan IPA.
Manfaat yang pertama yaitu peningkatan kolaborasi, di mana penerapan IPA ini meliputi berbagai profesi, sehingga kemampuan kita untuk berkolaborasi dilatih di sini. Selanjutnya yang kedua itu pengembangan keterampilan. Seperti yang sudah saya sampaikan, berbagai profesi tenaga kesehatan itu bekerja sama dalam satu tim, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran atau ilmu-ilmu baru dari profesi lainnya. Serta kita juga bisa mendapatkan feedback dari profesi lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan klinis kita, pemecahan masalah, serta kemampuan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya, poin yang ketiga itu menumbuhkan sikap positif, di mana di sini mahasiswa diharapkan untuk dapat menghargai satu sama lain. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama itu keterbatasan kesiapan kurikulum, di mana belum banyak kurikulum yang menerapkan atau belum efektif dalam menerapkan IPA ini sendiri. Selanjutnya itu adalah pelatihan pengajar, di mana banyak tenaga pendidik yang masih belum mengetahui atau belum terampil dalam mengajarkan penerapan IPA ini. Selanjutnya yang ketiga itu adalah fasilitas dan budaya. Selanjutnya itu ke topik ketiga, yaitu kunci keberhasilan, di mana di sini yang pertama itu adalah perencanaan yang matang. Perencanaan di sini termasuk dari kurikulum, tenaga pendidikan, ataupun dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, kerjasama antar lembaga, di mana instansi pendidikan maupun luar pendidikan diharapkan dapat bekerja sama agar terjalin penerapan IPA yang efektif ke depannya. Selanjutnya itu ada di individu itu sendiri, di mana ini merupakan hal yang paling penting di antara yang telah saya sebutkan tadi. Individu dalam penerapan IPA ini harus memiliki kemauan tersendiri, di mana kesediaan mahasiswa untuk berkolaborasi secara tim itu sangat penting. Dan keaktifan mahasiswa itu sendiri merupakan hal penting dalam berkolaborasi secara tim di dalam penerapan IPA ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satya Dhamma Mahaditya dari kelompok SDD A8 dengan 3 digit terakhir 205. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai hasil diskusi kelompok kita perihal apa aja sih saran yang kita dapat berikan. Nah, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang peran pendidikan interprofesi atau IPE dalam meningkatkan kolaborasi antar profesi, ada beberapa saran yang kita sebagai penulis dapat berikan. Yang pertama adalah saran untuk institusi pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan calon tenaga kesehatan yang berbudaya kolaboratif. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan menerapkan IPE ke dalam program studi mereka secara berkala. Selain itu, hal yang tak kalah penting ialah menyediakan forum diskusi lintas profesi, serta panduan belajar seperti study guide yang terstruktur. Untuk melancarkan pelaksanaan IPE, institusi pendidikan juga harus menyediakan pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik, sehingga pelaksanaan IPE dapat menjadi optimal. Adapun saran yang kedua yang dapat kita berikan yakni untuk kita sebagai mahasiswa, yakni mahasiswa sebagai calon kesehatan memiliki peran penting dalam membangun budaya kolaboratif sejak masa pendidikan. Oleh karena itu, kesadaran akan kolaborasi antar profesi perlu dibentuk sehingga terbentuk mahasiswa yang menjalani kegiatan IPE tidak hanya secara pasif, tetapi juga aktif berkontribusi dalam diskusi, simulasi, dan proyek kolaboratif bersama mahasiswa lain dari program studi yang lain. Dengan keterlibatan aktif tersebut, mahasiswa dapat mengenali batasan serta tanggung jawab dari profesi yang lain. Maka dari itu, mahasiswa mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih baik saat terjun di dunia kerja. Adapun saran ketiga yang dapat kita berikan yakni untuk masyarakat. Masyarakat merupakan sasaran utama dari pengaplikasian kolaborasi interprofesional ini. Diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap kolaborasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan keberhasilan serta keselarasan pengaplikasian kolaborasi interprofesional ini, masyarakat diharapkan dapat memahami sistem kolaborasi interprofesional. Masyarakat juga perlu memahami bahwa dalam sebuah tim tidak ada satu profesi yang lebih superior daripada profesi yang lain. Dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, terapis fisik, dan profesi kesehatan lainnya memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dari pasien. Baik, itu dia sesi pemaparan materi serta hasil diskusi student project SDD A8. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.